Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan kepada kelas 10 IPA. Kita bertemu kembali dalam pelajaran manusia di semester kedua. Harapan saya semoga kalian semua kelas 10 IPA dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya berharap juga semua kelas 10 IPA semangat menyambut atau memasuki semester 2 di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia tapi semua 4 pelajaran. Mengevaluasi sedikit pertemuan kita di semester 1. Saya berharap banyak pada kalian untuk fokus di semester 2 ini. Bab di semester 1 masih banyak kekurangannya. Bagi mereka yang sering tidak mengerjakan diskusi mandiri, kuis dan sebagainya, maka pada semester 2 ini hal itu tidak terjadi lagi. Semuanya berpartisipasi penuh. Bila ada kekurangan, ada kelemahan atau apapun juga, itu masa lalu di semester 1 kita perbaiki di semester 2 ini. Kita akan memulai kembali pembelajaran bahasa Indonesia dengan bab 10, yaitu mengevaluasi dan menyampaikan isi teks negosiasi. Adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi baik lisan maupun tulisan. 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi baik lisan maupun tulisan. Kelas 10 IPA yang berbahagia, kita sebagai makhluk sosial tentu sering berkomunikasi dengan orang lain, baik komunikasi yang sifatnya pribadi maupun komunikasi bersifat umum. Bahkan kita sering ke pasar menawar barang atau ke toko menawar barang dan sebagainya. Terjadilah kontak sosial berupa komunikasi, saling meminta persetujuan, pengajuan, penawaran dan persetujuan. Itulah seperti dengan teks negosiasi, ya. Akhir dari sebuah negosiasi adalah ketercapaian di negosiasi itu sendiri, yaitu sama-sama memuaskan. Yang mengajukan penawaran juga puas, yang memberikan penawaran juga puas. Dan itulah seperti dengan penawaran yang sifatnya komunikatif. Baik, saya ingin jelaskan selanjutnya bahwa dalam proses pembelajaran negosiasi ini kita harus kembali ke tujuan pembelajaran kita, bahwa melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis, serta terampil menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Jadi harapan saya bahwa setelah selesai pembelajaran ini kalian bisa membuat teks negosiasi, bahkan bisa melaksanakan negosiasi di lapangan ketika dia berbelanja di mall atau di pasar, atau mungkin dengan bapak ibu kalian ketika mengajukan sesuatu, sehingga tujuan kita tercapai. Baik, kita lanjutkan. Apa itu negosiasi? Ini materi teks negosiasinya adalah: negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antar dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Itu yang pertama. Saya ulang, negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antar dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Berikutnya, negosiasi merupakan interaksi sosial yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan, mengatasi konflik, mencari persamaan dan mencapai kesepakatan. Yang berikutnya, tawar-menawar tidak hanya berkaitan dengan harga jual beli, berkaitan pula dengan rencana, keinginan, kerjasama, program kerja, sengketa dan sebagainya. Teks negosiasi tidak terbatas karena pada saat kita jual beli atau membeli sesuatu, proses tawar-menawar di pasar atau di mana saja, tapi juga berkaitan dengan rencana, keinginan, kerjasama, program kerja dan sebagainya. Nah, berikutnya ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih, baik secara perorangan, kelompok, perwakilan, organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, pada umumnya berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka, dan ada pula yang berbentuk surat. Yang ketiga, mengandung konflik. Jadi tidak mungkin negosiasi tidak ada konfliknya. Buat apa melakukan negosiasi tanpa ada konflik atau pertentangan atau perselisihan? Nah,
konflik, pertentangan dan perselisihan adalah jalan keluarnya adalah dengan negosiasi. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan kepentingan melalui tawar menawar atau bargaining, atau tukar menukar atau barter. Yang kelima, menyangkut rencana program atau suatu keinginan atau sesuatu yang belum terjadi. Yang enam, berujung pada dua hal, sepakat atau tidak sepakat. Jadi ujung dari sebuah negosiasi ada dua, sepakat atau tidak sepakat. Kemudian berikutnya, teks negosiasi tergolong ke dalam bentuk teks diskusi yang membahas isu disertai sejumlah argumen dari dua belah pihak. Sekali lagi, teks negosiasi tergolong ke dalam bentuk teks diskusi yang membahas isu disertai sejumlah argumen dari dua belah pihak. Nah, berikutnya saya berikan contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog antara nasabah dengan manajer bank. Saya bacakan saja supaya kalian paham semua. Nasabah, selamat pagi Pak. Manajer bank, pagi ada yang bisa saya bantu Pak? Nasabah, begini Pak, saya ingin mengembangkan usaha, oleh karena itu saya ingin mengajukan kredit. Manajer bank, berapa dana yang Bapak butuhkan? Manajer, maaf nasabah, saya butuh dana sebesar 250 juta rupiah Pak. Manajer bank, maaf Pak, jumlah tersebut terlalu besar, bagaimana kalau 100 juta saja? Nasabah, waduh itu kurang Pak, bagaimana kalau 150 juta saja? Apakah saya sudah lama menjadi nasabah bank di sini, di bank ini? Bang, baiklah, karena Bapak nasabah bank kami, saya kabulkan. Nasabah, terima kasih. Kapan uangnya bisa saya cair? Saya ulang, terima kasih Pak. Kapan uangnya bisa saya cairkan Pak? Manajer bank, secepatnya Pak. Nasabah, kalau begitu saya tunggu Pak. Terima kasih, selamat pagi. Saya mohon diri. Manajer bank, selamat pagi. Silakan Pak. Nah, ini contoh negosiasi dalam konteks dialog, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk meminjam uang 250 juta, namun bank tidak menyetujui sejumlah itu, diberi kesempatan 100 juta, kemudian terjadi tawar menawar nasabah itu, dan nasabah mengajukan pengajuan bagaimana kalau 150 juta ternyata dikabulkan oleh pihak bank dan diberikan kesempatan untuk mengambil uang 150 juta, dan itulah terjadinya tawar menawar. Nah, gitu ya. Selanjutnya, teks negosiasi ada juga yang berbentuk surat, ya, surat. Contoh seperti ini. Nah, dalam konteks surat ini seperti layaknya surat resmi, ada tanggal, ada tempat, ada nomor, ada hal, ada lampiran, ada yang dituju, ada apa namanya, ada pembuka, ada penutup dan sebagainya. Saya bacakan. Perhatikan kalian bagaimana cara membuat surat permohonan teks negosiasi berbentuk surat. Lazizan SN Bakery, Komplek Perumahan Penuh Permai, Blok Z, nomor 25 Bekasi Utara, telepon 44566000185, Bekasi, Kota Jawa Barat. 10 Januari 2021. Ini kenapa tidak pakai nama tempat Bekasi 10 Januari 2021? Jadi cukup dengan 10 Januari 2021. Karena di atas sudah ada penunjuk kata tempat. Nomor, hal, lampiran 1 lembar. Yang terhormat Marhaban Wedding Organizer, Jalan Imam Bonjol 19, Jakarta Pusat. Dengan hormat, Lazizan ASN Bakri adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyajikan es krim dan roti untuk pesta pernikahan. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun melalui pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta pernikahan, ulang tahun, dan event-event lainnya. Kami menyediakan kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, kami menawarkan khusus masa promo bulan Januari Maret 2021 dan harga spesial. Silakan lihat brosur. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi customer service kami melalui HP 0218140000. Percayakan kebutuhan Anda kepada kami. Demikian suatu penawaran ini kami sampaikan atas perhatian dan kepercayaan Anda. Kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, marketing Imam Santoso, Imam Santoso MM. Inilah contoh negosiasi berbentuk surat. Jadi kalian sudah memahami bahwa teks negosiasi bentuknya ada yang berbentuk dialog, ada berbentuk surat. Kita lanjutkan. Menyampaikan, mengajukan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Negosiasi dilatar belakangi oleh adanya keinginan kepentingan yang berbeda. Tentu kalau keinginan yang sama tidak perlu dinegosiasikan.
maka karena ada berbeda maka perlu ada negosiasi. Di dalamnya terdapat pihak-pihak yang menyampaikan pernyataan berupa permintaan atau pengajuan, pihak lain yang memberi pernyataan berupa balasan, penawaran atau persetujuan. Seperti ini hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan negosiasi. Ada tik-tik, saya bilang ada tik ada semacam tip untuk bernegosiasi. Yang pertama, persiapan, tetapkan tujuan yang ingin dicapai sejelas dan terukur. Yang kedua, pelajari atau kuasai materi yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, siapkan mental dan percaya diri. Nah, ini ada tip ketika kita melakukan negosiasi dengan orang lain agar tujuan tercapai. Yang kedua, pembukaan, ucapan salam dan senyum sebagai pembuka komunikasi. Ulurkan tangan sebagai bukti persahabatan. Ya, proses negosiasi yang pertama, mulailah bernegosiasi dengan menekankan bahwa kita ingin mencapai kesepakatan dengan pihak tersebut. Ya. Yang kedua, pada saat yang tepat sampaikan keinginan dan tuntutan secara jelas. Yang ketiga, simaklah dengan baik apa yang disampaikan oleh pihak lawan. Sediakan sesi untuk tawar menawar. Hindari hanya memberi dua pilihan, ya atau tidak, dan berikan argumen pertimbangan kekurangan, kelebihan, kompensasi dan solusi lain. Itulah proses negosiasi. Sampai negosiasi itu berhasil, maka kita persiapan matang, punya argumen, punya solusi, punya keinginan yang jelas, kemudian hormat kepada lawan dan sebagainya, agar tujuan negosiasi kita tercapai. Dan membangun kesepakatan, buat kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi kesepakatan itu selalu saling menguntungkan. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan sebagai tanda sepakat. Seperti biasa itu, dan ucapan terima kasih dan katakan senang bekerja sama dengan Anda. Ini konteks tip yang ketika kita melakukan negosiasi dengan orang lain agar akhirnya tujuan kita tercapai. Kemudian analisis teks negosiasi. Saya berharap setelah kalian memahami teks negosiasi ini, kalian bisa melihat contoh teks negosiasi berbentuk dialog, teks negosiasi berbentuk surat, dan bagaimana kalian melakukan negosiasi. Nah, sekarang masuk ke analisis teks negosiasi. Analisis terhadap teks negosiasi dapat dilakukan dengan cara satu, apakah teks negosiasi tersebut mengandung unsur pengajuan, penawaran, dan persetujuan seperti pada contoh teks negosiasi berbentuk dialog dan contoh teks negosiasi berbentuk surat. Siapa yang terlibat dalam negosiasi tersebut? Ya, permasalahan apa yang dinegosiasikan? Apa kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi? Yang kelima, apakah negosiasi tersebut menggunakan kalimat dialog yang santun dan persuasif? Kemudian, bila dalam bentuk suatu penawaran, apakah menggunakan ejaan, pilihan kata, kalimat, susunan paragraf, dan sesuai dengan prosedur penulisan surat yang baku. Jadi, dalam konteks penulisan surat negosiasi bentuk surat, perhatikan bentuk surat penawarannya, ejaannya, pilihan katanya, kalimatnya, susunan paragrafnya, apakah sesuai dengan prosedur penulisan surat yang baku. Misalnya ada tanggal, ada nomor, ada lampiran, ada hal, ada kalimat pembuka, ada paragraf pembuka, paragraf penutup, dan paragraf terakhir. Maaf, sekali lagi saya ulang, ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Itulah contoh teks negosiasi dalam bentuk surat. Nah, kelas 10 IPA yang saya hormati, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian tentang teks negosiasi. Saya yakin kalian bisa mempelajari teks negosiasi dari internet maupun dari buku Kemendikbud yang telah kalian miliki di rumah masing-masing. Silahkan dibaca sehingga membawa manfaat sebanyak mungkin pada kalian. Jadilah kalian seorang negosiator yang ulung dalam segala hal. Saya yakin ketika kalian terjun ke masyarakat, ketika kalian sudah selesai dari SMA 7 Jakarta kemudian kuliah, kemudian akan bekerja di perusahaan atau di pemerintahan sebagai PNS dan sebagainya, kalian akan menemukan sesuatu komunikasi yang sifatnya negosiasi. Akhirnya karena sudah belajar dari SMA dan kalian rajin membaca tentang bagaimana menyusun teks negosiasi, bagaimana bernegosiasi, apapun negosiasi itu topiknya, apapun negosiasi masalahnya, kalian sebagai menjadi seorang negosiator yang sangat baik, yang sangat handal, yang sangat profesional, sehingga jadilah kalian seorang yang berhasil mewujudkan negosiasi itu demi kepentingan perusahaan yang Anda bekerja, perusahaan yang tempat kalian bekerja, atau departemen tempat kalian bekerja. Demikian, terima kasih. Selamat membuat teks negosiasi, baik teks bentuknya dialog maupun teks negosiasi bentuknya surat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.